Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat teknik motor official dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelistrikan pengapian arus listrik DC atau arus listrik searah untuk sepeda motor Karisma, Kirana, dan Supra X125. Adapun komponen-komponen yang diperlukan dalam kelistrikan ini yaitu pertama terdiri dari spool pengisian, kemudian terdapat juga kiprok atau regulator, terdapat fuse, lalu kunci kontak, aki, kemudian fuse yang kedua, dan CDI, lalu ada juga pulser, kuil, dan busi. Itulah komponen-komponen yang diperlukan untuk kelistrikan pengapian arus listrik DC untuk sepeda motor Karisma, Kirana, maupun Supra X125. Ini adalah motor-motor keluaran Honda. Adapun fungsi dari masing-masing komponen ini, yang pertama adalah spool. Spool ini berfungsi sebagai sumber arus listrik. Jadi sumber tegangan listrik ini berasal dari spool pengisian. Kemudian kiprok atau regulator ini berfungsi sebagai penyearah arus listrik, atau dengan kata lain sebagai perubah arus listrik AC menjadi DC. Nah, kemudian untuk fuse, fuse ini berfungsi sebagai alat pengaman rangkaian listrik, di mana dia akan bekerja ketika terjadi konsleting. Jadi ketika terjadi konsleting, maka dia akan terputus sehingga rangkainya akan menjadi aman. Kemudian yang keempat, ini aki. Aki ini berfungsi sebagai alat penyimpan arus listrik. Ya, penyimpan arus listrik. Jadi setelah arus listrik dihasilkan oleh spool, kemudian disearahkan kiprok, maka selanjutnya arus listrik ini akan disimpan oleh aki sebesar tegangannya adalah 12 volt. Kemudian terdapat juga kunci kontak. Nah, kunci kontak ini berfungsi sebagai alat penghubung dan pemutus arus listrik, yaitu ketika mau mematikan sepeda motor maupun ketika mau menghidupkan sepeda motor. Nah, kemudian fuse yang kedua juga sama seperti yang fuse yang pertama tadi, berfungsi sebagai alat pemutus arus listrik ketika terjadi konsleting atau arus pendek. Selanjutnya CDI ini berfungsi sebagai alat pengatur pengapian. Jadi pengapian untuk busi ini, ya, penyalaannya ini akan diatur oleh CDI. Kapan busi itu harus menyala dan kapan busi ini harus mati, maka itu diatur oleh CDI. Namun CDI ini tidak bisa bekerja sendiri, dia harus memerlukan pulser. Nah, ini pulser ini adalah penentu waktu atau pengirim sinyal pengapian kepada CDI. Jadi ketika pulser ini mengirimkan sinyal pengapian, menentukan waktu kapan busi ini harus hidup, maka sinyalnya ini dikirimkan kepada CDI. Kemudian si CDI lah yang mengatur kapan busi ini harus menyala dan kapan busi ini harus mati. Nah, setelah diproses di dalam CDI ini, kemudian arus listrik itu diteruskan pada kuil. Nah, kuil ini berfungsi sebagai alat
penaik tegangan. Dia bekerja seperti trafo step up. Jadi menaikkan tegangan dari 12 volt ya, 12 volt sampai naik sampai 1500 hingga 10.000 volt ya. 1500 volt sampai 10.000 volt. Nah, setelah arus listrik ini dinaikkan oleh kuil, maka diteruskan ke busi. Nah, busi ini berfungsi sebagai alat perubah arus listrik menjadi nyala api. Inilah fungsi dari busi. Nah, kemudian untuk sistem kerjanya, yang pertama yaitu dari spool ini sebagai sumber arus listrik. Ini proses mengalirnya arus listrik yaitu dari spool pengisian, kemudian dilanjutkan kepada kiprok. Ini dilanjutkan pada kiprok atau regulator untuk disearahkan. Setelah disearahkan dari AC ke DC, kemudian arus listrik mengalir. Nah, mengalir ke sini. Nah, ke sini sampai ke fuse. Dari fuse masuk ke aki. Kemudian aki ini arusnya masuk dan keluar juga. Nah, keluarnya ini untuk menjadi power supply untuk beban. Beban itu bisa CDI dan lain sebagainya, bisa flasher sen, klakson dan sebagainya. Setelah arus listrik mengalir dari kunci kontak, dari fuse ini kemudian menuju kunci kontak. Setelah kunci kontak ini terhubung, kemudian arus listrik akan mengalir pada fuse kedua, dari fuse kedua langsung ke CDI di sini. Kemudian dari CDI juga akan mengalir pada pulser hingga output dari arus listrik positif ini masuk ke kuil. Nah, ke kuil ini dari sini sebesar 12 volt. Kemudian output dari kuil akan menjadi 1500 volt sampai 10.000 volt. Jadi arus listrik ini output dari kuil ini harus besar, karena itulah yang diperlukan oleh busi. Sebab busi ini akan bisa merubah arus listrik menjadi bunga api itu ketika tegangannya cukup tinggi, harus tinggi dulu. Nah, seperti itu. Kemudian proses mengalirnya arus negatif itu juga dimulai dari spool pengisian ya, sebagai sumber arus listrik negatif juga, sebagai sumber arus positif dan negatif. Nah, dari spool pengisian dia mengalir turun ke bawah menuju ground atau bodi motor. Kemudian terbagi juga untuk mengaliri kiprok atau regulator. Kemudian mengalir juga pada aki. Nah, ini aki untuk arus listrik negatif yang masuk ke aki ini, dia masuk juga keluar. Kemudian arus negatif juga masuk mengalir pada pulser. Nah, pulser juga memerlukan arus negatif. Kemudian mengalir lagi ke CDI. Kemudian mengalir juga pada kuil dan pada busi. Kemudian yang selanjutnya ini ada kabel yang berwarna kuning ini dari kiprok. Ini menuju pada spool penerangan dan lampu depan maupun lampu belakang. Jadi seperti itu proses mengalirnya arus listrik, yaitu dari spool pengisian, kiprok, fuse, kunci kontak, aki, CDI, pulser, kuil dan busi. Selanjutnya untuk warna kabel pada kelistrikan pengapian arus DC untuk motor Karisma Kirana Supra X125 ini, warna kabelnya dari spool pengisian ini putih sebenarnya ya, putih, kabel putih. Kemudian outputnya ini merah sampai pada aki dan sampai pada CDI. Sedangkan arus negatifnya ini semua
berwarna hijau, 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 kemudian hijau juga, hijau, dan hijau. Jadi harus positif dari kiprok tadi masuk ke kunci kontak, ke aki, ke kunci kontak, fuse juga, kemudian ke CDI. Nah, dari CDI ini harus positifnya yang menuju ke kuil ini berbeda warna, warnanya hitam kuning. Nah, hitam kuning ini, hitam kuning. Sedangkan yang masuk kepada pulser, arus positif yang masuk ke pulser ini adalah kuning biru. Nah, kuning biru itu deh warna dari kabel untuk kelistrikan pengapian DC motor Karisma, Kirana maupun Super X125. Nah, sedangkan panah ini menunjukkan arah aliran listriknya. Nah, dari ini positif, naik lagi positif, naik lagi positif, naik ya, ngalirnya. Nah, ini naik turun. Kemudian ini juga naik turun. Kemudian ini anak panahnya ini menunjukkan arah aliran listriknya. Selanjutnya supaya diperhatikan juga, ini terdapat tanda untuk posisi soket dan kiproknya. Nah, ini sebagai tandanya ini. Ini supaya diperhatikan biar tidak salah memasang soket untuk kiprok. Kemudian untuk soket CDI juga sama. Ini supaya diperhatikan tanda arah soket dan CDI-nya. Ini supaya tidak salah. Ini panduannya seperti ini. Jadi demikian teman-teman semua untuk kelistrikan pengapian arus listrik DC ini cukup sederhana sekali, cukup mudah, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan jangan lupa kami ajak teman-teman semua untuk berbagi ilmu dengan cara menge-share video kami ini ke media sosial teman-teman semua, bisa Facebook, kemudian Twitter, ataupun Instagram, dan lain sebagainya. Silakan di-share untuk bisa saling memberikan manfaat kepada teman-teman kita yang lain yang membutuhkan ilmu kelistrikan pengapian ini. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin terus bisa mengikuti video-video kami terbaru lainnya, silahkan untuk mensubscribe video kami ini, dan jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan pemberitahuan dari channel kami ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.